Kisah Perang Badar adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Perang ini merupakan pertempuran besar pertama antara kaum muslimin dari Madinah dan kaum Quraisy dari Makkah. Berikut kisahnya secara ringkas namun lengkap. Latar belakang Perang Badar. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hidup damai. Tetapi kaum Quraisy Mekah terus memusuhi Islam. Mereka merampas harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah dan mengancam keselamatan umat Islam di Madinah. Rasulullah kemudian bermaksud menghadap kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Kafilah itu membawa harta hasil perdagangan besar ke Syam dan akan kembali ke Mekah. Tujuannya bukan untuk perang besar, melainkan untuk mengambil kembali harta kaum muslimin yang telah dirampas. Namun, Abu Sufyan mengetahui rencana itu dan meminta bantuan Quraisy. Maka berangkatlah pasukan Quraisy sebanyak sekitar 1.000 orang, lengkap dengan perlengkapan perang, dipimpin oleh Abu Jahal. Pasukan yang terlibat, kaum muslimin sekitar 313 orang, hanya memiliki sedikit senjata dan 2 ekor kuda serta 70 unta. Dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu alaihi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tokoh penting Abu Bakar, Umar, Ali, Hamzah, Mus'ab bin Umair, dan lain sebagainya. Kaum Quraisy sekitar 1.000 orang dengan perlengkapan lengkap, dipimpin oleh Abu Jahal. Tokoh penting Quraisy, Abu Sufyan, tidak ikut karena berhasil lolos. Utbah bin Rabbah, Saibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Tempat dan waktunya adalah di lokasi Lembah Badar sekitar 120 km dari Madinah. Waktunya 17 Ramadan tahun kedua Hijriah sekitar Maret 624 Masehi. Jalannya datangnya perang ini ketika kaum muslimin tiba di Badar. Mereka membuat strategi cerdas atas Sarah al-Hubbab bin Mujair, yaitu menguasai sumur-sumur air terlebih dahulu. Sebelum perang besar dimulai, terjadi pertarungan 1 lawan 1. Dari Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Dari muslimin, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Haris. Pertarungan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah itu, perang besar pun pecah. Kaum muslimin berperang dengan semangat, jihad, dan keyakinan bahwa Allah akan menolong mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan sungguh-sungguh, "Ya Allah, jika pasukan ini binasa, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini," kata Nabi Muhammad. Allah pun menurunkan pertolongan dengan pasukan malaikat. Dalam Al-Quran disebutkan, hadisnya artinya, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan permohonanmu, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Kemenangan kaum muslimin. Perang berakhir dengan kemenangan besar di pihak muslimin. 70 orang Quraisy tewas termasuk Abu Jahal pemimpin mereka. 70 orang lain tertawan. Dari pihak muslimin, 14 sahabat gugur sebagai syuhada. Tawanan perang diperlukan dengan baik, sebagian dibebaskan dengan tebusan, sebagian lagi tanpa tebusan jika mereka mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin. Hikmah dan pelajaran dari perang Badar ini ialah: 1. Keimanan dan ketakwaan menjadi kunci kemenangan, bukan jumlah atau kekuatan senjata. 2. Pertolongan Allah selalu datang kepada orang yang ikhlas dan berjuang di jalannya. 3. Kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kebijaksanaan, strategi, dan kasih sayang. Perang Badar menegaskan bahwa Islam telah menjadi kekuatan nyata yang diperhitungkan di Jazirah Arab. Oke, terima kasih.